Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anakku yang saat ini sedang di rumah? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua, terutama juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah saumnya. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita bisa bertatap muka dan suara meskipun tidak secara langsung. Insya Allah, tema kultum sore hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah Life is Choice, hidup adalah pilihan. Berawal dari kisah 3 orang panglima yang diminta oleh seorang raja untuk kemudian mereka memenuhi setiap keranjang yang diberikan oleh sang raja. Nanti kalian bisa menyimak dan kemudian pada akhir cerita ini kalian bisa menentukan apakah kalian termasuk panglima yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, kisah diawali dengan panglima yang pertama ketika dia memasuki hutan, maka kemudian dia memenuhi keranjangnya dengan seluruh apapun yang dia temui ketika berada dalam hutan. Apakah itu buah-buahan dari mulai yang masih kecil sampai kemudian yang sudah busuk, ranting-ranting, daun kering, bebatuan. Yang terpenting bagi panglima yang pertama adalah keranjangnya terisi penuh. Sementara panglima yang kedua, dia memilih buah-buahan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam keranjangnya. Tapi dia tidak peduli buah-buahan seperti apa yang dimasukkan ke dalam keranjangnya. Yang terpenting keranjangnya penuh dengan buah-buahan. Baik itu yang masih kecil, yang pasti rasanya juga masih tidak enak, pahit. Kemudian juga sampai buah-buahan yang sudah busuk, sudah terjatuh, dan rasanya juga pasti tidak enak. Nah, berbeda dengan panglima yang ketiga. Dia memilih buah-buahan yang terbaik untuk dia isi ke dalam keranjangnya. Buah-buahan yang dia pilih adalah buah-buahan yang sudah matang, yang pasti rasanya manis ya. Kemudian secara bentuknya juga baik, menarik, bagus ya. Dan dia membutuhkan waktu yang memang agak lama untuk memenuhi keranjangnya. Tibalah waktu 3 panglima ini menghadap sang raja. Kemudian titah sang raja berikutnya, makanlah seluruh isi keranjang yang telah kalian kumpulkan. Bagaimana kita bisa membayangkan? Panglima yang pertama, dia akan memakan yang sudah dikumpulkannya berupa bebatuan, daun kering, ranting-ranting, buah busuk, yang mungkin buah yang bisa dimakan hanya sedikit jumlahnya. Panglima yang kedua, dia memakan buah-buahan. Tapi sayangnya di situ ada buah-buahan yang masih mentah dan juga buah-buahan yang masih kecil, pun juga buah-buahan yang sudah busuk. Tentu rasanya juga tidak enak. Bagaimana berikutnya dengan panglima yang ketiga? Sangat beruntung bagi panglima yang ketiga. Kenapa? Karena dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah memilih buah-buahan yang terbaik untuk memenuhi keranjangnya. Itulah sebetulnya hakikat hidup kita saat ini, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya, bahwa panglima yang pertama mencerminkan dia menjalankan hidup asal-asalan. EGP emang gue pikirin gitu ya, dan itu banyak di sekitar kita. Termasuk kaum muda-mudi ya, generasi remaja, tidak sedikit mereka mengisi hari-harinya seenak hati mereka. Ya, semau gue tadi, terserah mau halal atau haram, mereka tidak peduli. Kemudian bagaimana perumpamaan panglima yang kedua adalah seperti halnya generasi kita saat ini yang mereka melakukan ibadah. Mereka mencoba untuk kemudian menjalankan ibadah saum, tapi juga ala kadarnya. Saumnya mereka hanya sekedar menahan rasa lapar dan juga haus, tapi mereka tidak mampu menahan hawa nafsunya. Ketika mereka belajar di sekolah, sekedar mengerjakan PR, sekedar mengerjakan tugas dari guru, sekedar membaca, tidak peduli apakah mereka paham atau tidak. Nah, panglima yang ketiga, tentu ini adalah panglima yang terbaik, yaitu apa? Diumpamakan seperti saat ini, generasi muda, kalian semua tentunya, yang mengisi hari-hari bukan sekedar mengumpulkan amal baik, tapi memberikan amal-amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya kita akan bertemu dengan Allah suatu saat
Kelak, seperti halnya tadi Panglima, seluruh isi keranjang yang dia kumpulkan itu kembali menjadi miliknya. Dia makan, dia nikmati. Begitupun dengan amal yang kita jalankan selama di dunia, suatu saat di yaumil hisab nanti, maka amal-amal tersebutlah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Dan mudah-mudahan juga dengan amal yang terbaik tersebut memudahkan kita masuk ke dalam jannahnya. So, hidup itu adalah pilihan. Pilihan kalian saat ini adalah masa depan kalian di kemudian hari. Sehingga untuk bisa menikmati masa depan kalian di kemudian hari, tentukan pilihan yang kalian pilih saat ini berdasarkan apa yang Allah cintai, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Demikian sedikit kultum dari Ibu sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.